Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, akhir zaman nanti keluarlah sosok makhluk yang menyebarkan fitnah bagi seluruh manusia bernama Dajjal. Bahkan dia mengaku Tuhan dengan segala ilusi yang dibuatnya untuk mengajak manusia ikut kepadanya. Nama Dajjal berarti pembohong. Kelak di akhir zaman, dia akan menyebarkan fitnah, kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu dayanya. Berikut sejarah asal-usul Dajjal akan dibahas tuntas pada video kali ini. Simak terus sampai akhir. Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Nabi Lut. Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perjinahan antara mahram atau sedara. Adapun ciri-ciri ayah Dajjal, yaitu berbadan tinggi, gemuk dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka keturunan Yahuzah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Dulu mereka menyembah patung sapi betina. Patung ini bukan patung biasa, melainkan setan yang menyerupai patung sapi betina. Oleh karenanya, mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan setiap harinya mereka selalu melakukan sesembahan dengan menyembelih hewan dan meminum khamar yang dipersembahkan kepada setan yang menyerupai patung tersebut. Pada suatu malam, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina bahwa ia telah meridoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak. Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut adalah sebuah pertanda lahirnya anak lelaki di tengah mereka yang telah lama ditunggu bertahun-tahun. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan menstruasi. Sebenarnya keinginan pasangan suami istri, bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau perempuan. Namun tipu dayalah setan yang membuat mereka seolah-olah meyakini bahwa anak tersebut lahir seorang anak laki-laki, sehingga jin dan setan meminta sesembahan setiap harinya. Setelah berbulan-bulan mengandung, lahirlah anak laki-laki bernama Dajjal yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun. Tetapi anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya. Bahkan sang bayi selalu tidur siang dan malam sehingga jarang menghisap air susu ibunya. Hal inilah membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Adapun kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya. Rasulullah SAW bersabda, "Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia." Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu sehingga menyebabkan kematiannya. Sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya, sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Pengakuan tersebut melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan. Namun sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya dan rekayasa semata. Akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantah. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal, lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulu tebal. Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jasasah, hewan yang menemani Dajjal
sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang membelenggunya pada akhir zaman nanti. Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman. Hadis riwayat Alim Haidar bin Arif Billah Abdullah bin Salam bin Syar. Bahkan dia dari dulu sampai sekarang, Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari setiap malam layaknya pemilik guha. Sampai nanti Allah membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia untuk menyebar tipu daya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Sahabat yang beriman, itulah sejarah asal-usul Dajjal. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam macam makhluk dengan tingkat keimanan yang berbeda-beda. Ada makhluk yang diciptakan hanya untuk taat kepada Allah, yakni malaikat. Ada juga makhluk yang tidak dapat taat dan tidak juga durhaka seperti benda mati, tumbuhan, dan binatang. Selain itu, Allah juga menciptakan makhluk yang berpotensi taat dan durhaka, yaitu jin dan manusia. Sebagian dari jenis ketiga inilah yang kemudian termasuk golongan setan. Mereka merupakan makhluk yang memiliki sifat jahat, pembangkang, tidak taat, suka membelot, suka berbuat maksiat, serta melawan aturan Allah. Jika demikian, muncul pertanyaan awam, mengapa Allah menciptakan setan? Bukankah dunia akan lebih aman dan tentram tanpa kehadiran setan? Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia menciptakan setan ke muka bumi bukan tanpa alasan. Berikut ini adalah alasan Allah di balik penciptaan setan. 1. Tidak ada ciptaan Allah yang buruk. Seluruh ciptaannya selalu yang terbaik. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali yang terindah, termasuk ciptaan Allah yang bernama setan. Setan pada awalnya adalah ciptaan Allah yang indah sama seperti ciptaan lainnya. Ia rajin beribadah selama ribuan tahun. Akan tetapi setelah terciptanya Adam, ia tampak sombong dan berpaling. Karena itulah ia pun menjadi makhluk terkutuk karena perbuatannya bukan asal penciptaannya. Sesuai dengan sabda Imam Ali, setan selama 6.000 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diketahui apakah dengan hitungan tahun dunia ataukah tahun akhirat. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. 2. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Penciptaan manusia dan jin bertujuan untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah dijadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Ada perintah yang dibaliknya ada pahala dan ada larangan yang dibaliknya terdapat ancaman dosa. Dalam proses melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah setan beraksi untuk menggodanya. Manusia dan seluruh makhluk yang diberi kemampuan untuk taat dan kemampuan untuk berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah setan dan iblis mulai beraksi dengan mengajak manusia mengerjakan suatu hal yang dilarang agama. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan harus dihindari. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak mengikuti setan, maka selamatlah dia. Dan sebaliknya, jika tergoda maka celakalah ia apabila tidak segera bertaubat. 3. Setan diberi kemampuan mengajak. Alasan ketiga di balik penciptaan setan adalah untuk mengajak manusia berbuat kemaksiatan. Setelah setan melanggar perintah Allah karena rasa irinya kepada Nabi Adam, maka Allah memberinya kemampuan untuk mengajak manusia bukan memaksanya. Mereka yang tertipu dengan rayuan setan maka akan ikut bersamanya.
Akan tetapi Allah menurunkan para nabi untuk memberikan fitrah kepada manusia agar mencari kebenaran dan memberi akal sehat untuk ingat bahwa setan adalah musuh manusia. Adanya setan sebagai penggoda merupakan keniscayaan yang diakibatkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menguji manusia. Sekarang tergantung kepada individunya itu sendiri, mau ikut ajaran Nabi dan Rasul atau malah justru terjerumus dengan bujuk rayu setan. Dengan adanya setan tersebut, maka manusia akan lebih berjuang dalam menghadapi musuh Allah dan musuh manusia tersebut, sehingga ia akan meraih kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah. Dengan adanya setan, maka akan membuat manusia semakin bergantung kepada Allah dengan memanjatkan permohonan perlindungan kepadanya sehingga akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan setan akan membuat manusia yang beriman menjadi takut untuk berbuat dosa dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai alasan Allah di balik penciptaan setan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari alasan penciptaan ini serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah untuk terperdaya dengan tipuan daya dan rayuan setan, karena semua itu hanyalah hal yang sia-sia yang justru mendatangkan petaka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.